Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman Allah. Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, terutama YouTube. Saudara pasti diberkati. Shalom bagi saudara yang di live streaming, dimanapun saudara berada. God bless you all. Tuhan memberkati saudara, tetaplah setia di dalam channel Suheri Gultom atau GBI Pelita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, apa yang terhilang Tuhan kembalikan. Saya rindu apa yang terhilang pada masa yang lalu Tuhan kembalikan di 2025 ini. Mungkin keluarga tidak rukun damai 2024, 2023, 2022 dan seterusnya. Saya berdoa keluarga saudara rukun damai 2025. Saudara mungkin belum berhasil dalam kesehatan, masih sakit penyakit masih ada. Aku berdoa saudara hidup sehat diberkati Tuhan. Aku berdoa juga kalau saudara mungkin keuangan atau usaha saudara masih drop di tahun-tahun yang lalu. Saya berdoa keuangan saudara diberkati Tuhan. Berhasil dan beruntung. Kita akan belajar firman Tuhan bagaimana mengembalikan apa yang terhilang. Kita belajar dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai kepada ayat yang ke-9. Yang pertama kita belajar taat dalam panggilan Tuhan. Yang pertama kita belajar taat dalam panggilan Tuhan. Kita sangat penting sekali di dalam kitab Yosua ini kita taat, menjadi orang yang taat. Supaya kita mendapat kembali apa yang terhilang itu, kita harus menjadi pribadi yang taat kepada panggilan Tuhan. Katakan, saya mau taat. Nah saudara, dalam kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 2, sama-sama kita baca 1-2 ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perikop ini adalah perintah Tuhan merebut tanah Kanaan, dikembalikan ke orang Israel. Israel di Mesir 430 tahun. Mereka tercerai-berai dan mereka mengalami yang namanya masa perbudakan di Mesir. Berarti mereka meninggalkan tanah Kanaan, kampung halaman mereka itu lebih 500 tahun. Mereka kehilangan tanah mereka. Mereka kehilangan apa yang mereka miliki. Sebenarnya itu adalah karena kebebalan mereka. Karena keras kepala mereka. Karena tidak taat kepada Tuhan. Maka mereka lagi dibuang lagi ke Babel selama 70 tahun. Saudara, mereka kehilangan tanah leluhur mereka. Kebanggaan Israel itu salah satu adalah Yerusalem. Dan yang ini adalah tanah Kanaan di mana Allah merindukan mereka merebut kembali tanah itu. Nah, sematinya Musa di masa tua 120 tahun. Tuhan memilih pada ayat yang kedua. Tuhan memilih Yosua yang masih muda. Yosua 1 ayat 2. Inilah perkataan Tuhan kepada Yosua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Ingat, kalau saudara mau merebut apa yang terhilang, persiapkan diri saudara. Persiapkan. Jangan lemah 2025 ini. Siap-siap saudara. Harus ibarat orang mau lari jarak 100 meter atau lari maraton, mereka siap. Kita harus siap memasuki 365 hari ke depan. Kita udah masuk 5 hari. Siapkan diri saudara, jangan lengah. Orang yang siap ketika
tembakan start, maka dia akan kencang lari. Saya berharap saudara jangan lengah. Waktu begitu cepat berlalu. Siapkan diri saudara. Siapkan, persiapkan. Tidak mungkin saudara menerima berkat janji Allah kalau saudara lengah. Saudara harus membangkitkan kesiapan dalam diri saudara. Allah mempersiapkan Yosua. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara, Allah menyuruh Yosua yang masih muda belia membawa orang Israel lebih kurang 2 juta orang. Artinya dia punya tanggung jawab besar membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Masuk ke Kanaan. Tantangannya cukup berat. Sebenarnya di sini Yosua ada rasa takut dan khawatir menghadapinya. Karena Musa yang senior aja pun guru dia, mentor dia mengalami kewalahan membawa orang Israel. Karena orang Israel itu tegar tengkuk, keras hati, kepala batu. Maka ini adalah panggilan Tuhan kepada Yosua untuk merebut kembali tanah Kanaan. Saya berdoa saudara mendengarkan firman ini dengan siaga, dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau mengembalikan apa yang terhilang dari hidupmu. Tuhan mau mengembalikan apa yang seharusnya engkau miliki. Tuhan mau kembalikan. Saya rindu sekali supaya saudara benar-benar memahami firman ini supaya saudara merebut apa yang terhilang. Kanaan terhilang 500-an tahunan lebih. Di BPN, kalau tanah 25 tahun tidak diurus, maka 25 tahun tanahnya tidak dipakai, maka tanah itu akan bisa pindah tangan siapa yang memakai. Sehingga sangat penting mengurus tanah. Gak boleh tanah itu dibiarkan begitu aja. Saudara yang beli tanah di desa-desa, segera buat pagar, buat batas, supaya ada tanda bahwa itu tanah saudara. Nah, di sini yang saya mau sampaikan, Yosua dipersiapkan untuk membawa orang Israel. Panggilan Tuhan kepadamu hari ini. Bukan hanya kepada Yosua, kepadamu. Supaya apa yang terhilang di masa-masa lalu dikembalikannya kepadamu. Yang kedua, kita belajar yang kedua. Yang kedua adalah hidup dalam janji Tuhan. Hidup dalam janji Tuhan. Ayat 3 dan 6, kita akan lihat ayat 3 dan ayat yang ke-6. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Ini kata Tuhan kepada Yosua. Kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sama-sama kita baca. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam akan menjadi daerahmu. Ayat yang ke-6, sama-sama 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi ayat ini menekankan kepada Yosua ada janji Tuhan. Yang pertama ada panggilan Tuhan, yang kedua ada janji Tuhan. Saya berdoa saudara dan saya hidup oleh janji Tuhan. Katakan saya hidup oleh janji Tuhan. Janji Tuhan engkau berkelimpahan. Amin. Janji Tuhan engkau tidak berkekurangan. Pak, faktanya aku berkekurangan. Saudara mau hidup dengan fakta atau janji? Saudara mau hidup 2025 ini dengan fakta atau janji? Ragu saudara. Saudara harus dengan iman berkatakan saya hidup oleh janji Tuhan. Kurang beriman. Terlalu berat hidupmu mungkin ya.
Saudara, saya ajak sama saudara, hiduplah oleh janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Yosua, tanah yang di sana itu akan milikmu, tanah yang dekat Efrat itu akan milikmu, yang di sana milikmu. Ada janji Tuhan. Pada ayat yang ketujuh, poin yang ketiga. Yang poin yang ketiga adalah hidup dalam tuntunan Tuhan. Jadi ada panggilan, ada janji Tuhan, dan ada tuntunan Tuhan. Sehingga Yosua merebut tanah Kanaan itu karena panggilan Tuhan, dia taat. Dan dia hidup dengan janji Tuhan. Dan dia hidup dengan tuntunan Tuhan. Karena untuk merebut tanah Kanaan itu dia berlapis-lapis tantangannya. Yang pertama, dia akan menghadapi yang namanya tembok Yeriko yang lebarnya 12 meter. Yang kedua, harus menyeberangi sungai Yordan 3 hari. Yang ketiga, dia harus melawan tentara-tentara hebat, orang-orang enak, orang-orang Kanaan. Berlapis-lapis tantangan untuk sampai kepada tanah Kanaan itu. Artinya apa? Untuk meraih janji Tuhan, ada tantangan. Maka pada ayat 7, 8, 9. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ayat ini menekankan di poin yang ketiga. Kalau saudara mau merebut apa yang terhilang, Israel merebut Kanaan yang terhilang. Yang pertama tadi adalah hidup taat dengan panggilan Tuhan. Katakan, saya mau taat. Yang kedua adalah pegang janji Tuhan. Katakan, saya pegang janji Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam tuntunan Tuhan. Saya mau dituntun firman Tuhan. Kalau ini saudara pegang, saya percaya 2025, apa yang terhilang dikembalikan Tuhan. Apa yang saudara harapkan terjadi, belum terjadi, akan terjadi bagi saudara. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga saya melihat wajah-wajah siang ini bukan wajah mengantuk. Kalaupun sudah terlanjur menguap, tandanya saudara capek merayakan tahun baru. Udah banyak makan, sehingga muncul uapan. Gak apa-apa, tapi saudara tetap kubangunkan. Supaya saudara pulang dengan semangat menerima apa yang terhilang. Amin. Saudara pulang mengimani apa yang belum terjadi akan terjadi 2025. Aku berdoa bagi saudara, 2025 adalah tahun di mana saudara menerima kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagian saudara seperti yang Yosua lakukan. Dia mendengar panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan dan dia taat. Ketika dia mendengar panggilan Tuhan, dia taat. Dia masih muda belia. Sehingga muncul rasa takut, khawatir. Sedikit stres juga. Karena tidak gampang memimpin Israel yang 2 juta orang yang keras kepala. Saudara punya teman 1 orang keras kepala, repot enggak? Pacaran dengan orang keras kepala, repot enggak? Punya suami keras kepala, repot enggak?
Ada nggak di sini suami yang keras kepala? Berkali-kali disampaikan, tetap dilawan. Apa yang salah tetap itu yang dilakukan. Saudara, saya mau katakan sama saudara, saya mau katakan nggak mudah bagi Yosua. Tapi apa yang dibuat oleh Yosua? Allah menuntun dia. Sebenarnya Yosua bisa berpikir begini, Musa yang begitu senior, punya pengalaman, punya jam terbang tinggi. Tetapi dia pun tidak berhasil membawa Israel sampai ke Kanaan. Yang sampai itu hanya Yosua dan Kaleb. Ingat, di antara 12 pengintai, 10 melihat negatif, 2 melihat positif. 2 melihat dengan iman, yang 10 berkata, mana mungkin kita masuk ke tanah Kanaan. Tentaranya besar-besar, kita kayak belalang, dipatok mati. Ingat, Yosua dan Kaleb berkata, kita masuk ke tanah Kanaan dengan penyertaan Tuhan. Aku berdoa, lihatlah 2025 ini dengan pandangan iman. Beberapa di antaramu sudah menuliskan rencana-rencana 2025. Ada yang mungkin rencana mau kuliah S2, S3. Ada yang mau menikah. Ada yang mau mengembangkan usaha. Ada yang mau membangun usaha. Ada yang mau menikah dan berbagai hal yang sedang kau pikirkan. Gereja ini juga sedang memikirkan pembukaan gereja kembali. Artinya ada hal-hal yang kita rencanakan. Tapi kalau kita lihat Yosua dan Kaleb melihat dengan mata iman. Saya mengundang setiap saudara pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu bagian kita adalah dikatakan taat. Yang kedua pegang janji Tuhan. Waktu saya mengalami persoalan pernikahan dengan istri. Yang saya pegang janji Tuhan. Tuhan pasti bela pernikahanku. Tuhan pasti angkat. Waktu kami mengalami kewalahan masalah keuangan, terpuruk keuangan utang beberapa bank kami tidak bisa bayar. Apa yang kami lakukan? Kami pegang janji Tuhan. Anak Tuhan tidak peminta-minta. Usaha yang kami bangun waktu itu gagal. Tidak ada anak Tuhan yang langsung mulus jalannya. Pesanku sama saudara, kalau nanti dalam 2025 ini ada tantangan hidupmu, jangan menyerah. Jangan tawar hatimu, pegang janji Tuhan, hidup janji Tuhan. Selalulah perkatakan janji Tuhan, ada ribuan janji Tuhan di Alkitab. Selalu ucapkan janji Tuhan. Itu yang kami lakukan, kami hidup janji Tuhan. Walaupun faktanya kami ada utang gak bisa bayar. Saya masih ingat istri saya juga jadi stres, saya juga jadi panik, jadi bingung. Karena utang tidak bisa dibayar. Saudara, dalam beberapa aspek yang kami mengalami kesulitan. Tapi apa yang kami pegang? Janji Tuhan, rumah tanggaku rukun damai. Terus saya ucapkan rumah tanggaku rukun damai. Usahaku diberkati Tuhan. Mendidik anak-anakku tidak langsung mudah. Pernah saya putus asa. Tapi saya berkata anak-anakku kepala tidak ekor. Anak-anakku menjadi berkat. Anak-anakku diberkati dan menjadi berkat. Anak-anakku diurapi Tuhan. Kadangkala fakta itu membuat kita lemah. Kadangkala fakta yang saudara alami membuat lemah. Makanya kata Tuhan, jangan hidup dengan fakta. Hidup dengan janji Tuhan. Kalau saudara hidup dengan fakta, maka engkau akan ditarik stres dan depresi, frustrasi. Faktanya kalau dilihat oleh Yosua, ini bangsa besar, keras kepala lagi. Musa aja gak berhasil memimpin orang ini dengan mulus. Tetapi Yosua berkata, Allah berkata, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Sehingga pesanku sama saudara, aku tidak tahu apa fakta saudara saat ini.
Mungkin keuanganmu drop 2024. Mungkin saudara pernah mengalami juga pernikahan yang drop seperti kami. Keuangan yang drop seperti kami. Kesehatanku yang drop mau mati. Saya alami itu kehidupan yang berat dalam kesehatan. Mendidik anak. Pengembalaan gereja. Saya hanya mau katakan janji Tuhan ya dan amin. Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Yesus datang memberikan hidup berkelimpahan. Hidup di situ bukan bicara uang. Hidup di situ bicara hidupnya Yesus. Joy. Itu artinya hidup Yesus yang ada dalam diri kita. Maka kalau saudara memiliki hidup Yesus dalam dirimu, aku percaya semangatmu berkelimpahan. Sukacitamu berkelimpahan. Harapanmu berkelimpahan. Karena engkau punya hidup Yesus. Sehingga pesanku sama saudara, jangan hidup dengan fakta, hidup dengan janji Tuhan. Katakan, saya hidup dengan janji Tuhan. Bilang sebelahnya, jangan hidup dengan fakta. Saudara, saya mau tanya, kalau hidup dengan janji Tuhan, lebih semangat? Ya, bagi saudara yang mungkin sekarang sudah usia 30 tahun wanita, belum dapat jodoh, di malam tahun baru tetap kau yang kena. Ya betul loh, stres loh. Anak gadis begitu stres. Banyak yang belum dapat pacar, anak gadis umur 30 tahun itu rata-rata stres. Karena semua nanti yang ngomong-ngomong tulang, nan tulang, amang boru, bapak uda, inang uda, opung doli, opung boru. Semuanya kalimatnya kapan lagi? Kapan lagi? Ada lagi yang ku tahu. Suami istri udah menikah 10 tahun belum punya anak. Nanti malam tahun baru, kok gak beranak kalian katanya, cobalah bayangkan. Ada yang kasar-kasar kadang-kadang. Kapan lagi kalian? Kapan lagi punya anak? Emangnya punya anak itu dibuat gimana? Emangnya punya anak itu bisa dibeli di Indomaret? Beli anak lah, mana bisa? Saya melihat banyak orang jadi stres. Pesanku sama saudara, mungkin engkau belum punya pacar. Usiamu katakanlah wanita 30 tahun. Jangan yakini kau tidak punya jodoh. Kecuali kau dipanggil Tuhan jadi suster. Ya, kalau laki-laki dipanggil jadi pastor. Silakanlah, itu di Katolik panggilan. Tapi kalau saudara belum punya pacar usia 30 tahun, ingat, rubah keyakinanmu. Engkau harus yakin dulu, ingat, orang beriman percaya dulu baru melihat. Katakan 1, 2 ya, percaya dulu baru melihat. Orang yang tidak beriman melihat dulu baru percaya. Saudara orang beriman atau tidak? Beriman, berarti orang beriman percaya dulu baru melihat. 1, 2 ya. Percaya dulu baru melihat. Engkau belum melihat pacarmu datang. Engkau percaya bahwa dia sedang dalam perjalanan. Hanya salah pelabuhan. Kembalikanlah dia kepada pelabuhan yang tepat ya Tuhan. Saya serius. Imani itu. Dan perkatakan janji Tuhan. Janjimu Tuhan, aku punya pasangan. Bagi engkau yang rindu punya pasangan. Bagi yang tidak rindu gak apa-apa. Karena tidak semua harus menikah. Di Alkitab itu tidak semua. Bagi saudara yang belum punya turunan. Engkau jangan perkatakan aku gak punya. Jangan, katakan imanmu. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Perhatikan. Orang yang beriman. 2 Korintus 4 ayat 13. Selalu memperkatakan imannya. Namun karena kami memiliki roh iman. Perhatikan, ada roh iman. Yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku apa? Berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga apa? Berkata-kata. Jadi orang yang beriman adalah memperkatakan imannya. Saya latih sekarang. Coba saudara jangan suka memperkatakan fakta. Cobalah mulai siang ini katakan, aku percaya hidupku berhasil 2025.
Yang ngomongnya pun seperti kurang yakin dia berhasil. Tuhan tolonglah mereka. Aku percaya 2025 aku diberkati Tuhan. Aku percaya apa yang terhilang dikembalikan Tuhan. Yang punya usaha, aku percaya usahaku 2025 diberkati Tuhan, bangkit dan jadi berkat. Bagi yang belum punya jodoh, yang sudah rindu punya jodoh, aku percaya pasangan hidupku yang sepadan, yang terbaik sedang berjalan menuju aku. Ya, mengucapkan aja nggak lulus, bagaimana bisa terjadi? Ya, udah setengah sadar. Gini loh, pernah nggak saudara jumpa orang suka kali ngomong fakta-fakta hidupnya aja. Dia selalu kayaknya gini loh, kayaknya dialah yang paling mengeluh di dunia ini. Dan kemudian dia merasa kayaknya dia yang paling malang. Dan dialah yang paling punya masalah. Padahal semua kita di ruangan ini orang sependeritaan. Bedanya apa? Iman. Orang yang beriman, cirinya tidak mengomongkan keadaan. Tidak suka membesar-besarkan keadaan. Enggak salah kita menceritakan situasi. Tapi orang yang beriman memperkatakan imannya. Jadi gini, mengenal engkau beriman, gampang bagi saya. 20 menit aku ngomong samamu, saya bisa tahu engkau beriman atau tidak. Dari kata-katamu aku tahu, ini enggak beriman ini. Contoh kalau dia bilang, memang berat kali hidup ini. Aku dari kecil susah, penuh penderitaan. Kurasa sampai mati pun aku menderita. Hancur kali hidupku, 2024 aja aku udah susah, apalagi 25 ini ya. Kurasa lebih susah lah. Perhatikan, dia udah yakin lebih susah sebelum susah. Padahal usiaku udah 32 tahun, aku anak gadis, gak ada yang mau sama aku. Apalagi makin tua begini, makin gak mau lah orang sama aku. Perhatikan, dia mengundang orang tidak mau sama dia. Dan kemudian dia bercermin, dia melihat cermin. Kok gak laku-laku lah kau ya. Adik-adikku udah dapat jodoh, kawan-kawanku udah pasang-pasangan. Kulihat orang seperti kelapa bergandeng-gandengan. Aku yang di Natal gak ada aku gandeng. Maka saya bilang, gak sulit melihat orang itu beriman atau tidak beriman. Dari mana perkataannya? Anak gadis beruku hasian sarangeo. Menikahlah kau dengan laki-laki yang beriman. Dari mana kau tahu dia beriman? Salah satu baca Alkitab. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kedua, dari kata-kata dia. Asal kau makan sama dia ngomong, kan namanya PDKT kan. PDKT ngomong, dia ngomong. Aku percaya deh, 2025 kita akan lakukan ini, 2030 abang percaya kita udah punya usaha, udah mandiri. Enggak apa-apa lah dek, 3-5 tahun ini kita jadi pegawai dulu. Tapi abang punya tekad akan buka usaha 2030. Karena abang udah 5 tahun nanti kerja bidang masak-masak. Dan kita akan buka sendiri restoran kita. Atau kita akan buka sekolah karena dia seorang guru. Kita akan buka sekolah 2030. Dia udah punya visi ke depan. Kemudian adik itu bertanya, dari mana uangnya? Percayalah dek, kalau kita dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian dia berkata, Matius 18 ayat 19-20. Dek, 2-3 orang sepakat. 2-3 orang sepakat meminta apapun, Tuhan akan berikan. Makanya sepakatlah kita. Sepakatlah kita menikah, katanya saudara. Karena kalau kita tidak menikah, payah sepakat. Sudahlah, udah cukuplah kita pacaran 5 tahun. Aku butuh kau serius sepakat dengan aku.
mengarungi kehidupan yang penuh tantangan. Tapi bersamamu tidak ada yang mustahil. Tuhan menyertai kita. Walaupun kau lihat wajahnya lonjong, kotak-kotak, it's okay, no problem. Kata-katanya itu loh. Ingat ya, menikah itu ngomong-ngomong. Kau harus suka dengan laki-laki yang ngomongnya itu positif. Ngomongnya iman. Nah saudara, sangat penting engkau hidup oleh iman. Dan jangan jadi wanita yang menawarkan iman suamimu. Suamimu udah semangat. Aku yakin deh bagi Tuhan gak ada mustahil. Kita bisa bangun rumah 2025. Datang istri, bayar dulu utangmu. Dan istri bilang, bacrit, bacot. Jangan. Ingat, saya mau katakan tadi, beriman itu melihat dulu atau percaya dulu? Siapa di sini orang beriman? Angkat tangan, katakan saya percaya walaupun belum melihat, aku percaya terjadi. Amin. Wah, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini tepuk tangan yang paling kuat adalah tepuk tangan. Aku merasa tepuk tangan yang paling kuat itu yang sedang sangat menunggu jodoh, saudara. Jadi belum melihat sehingga tepuk tangannya kuat sampai ke surga Tuhan mendengar. Daripada kau bercermin, kau lihat-lihat, aku makin tua ya. Gak ada yang mau sama aku. Jangan gitu. Saudara harus hidup dengan iman. Itu yang saya lakukan. Ketika ada persoalan pernikahan, ada masalah anak-anak, masalah keuangan, masalah kesehatan. Yang menolong saya, iman saya. Lukas 18 ayat 8, coba lihat. Kalau Tuhan Yesus datang, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ingat, satu-satunya fokus Tuhan ketika dia datang, dia melihat adakah iman di hatimu, adakah iman di hatimu, adakah iman di hatimu, adakah iman di hatimu. Iman itu apa? Percaya Tuhan. Oleh karena itu yang paling penting. Maka Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar hidup oleh iman. Makanya itu yang dilakukan oleh Yosua. Dia pegang janji Tuhan. Ketika 10 orang berkata enggak mungkin. Tapi Yosua Kaleb berkata, bersama Allah kita rebut tanah Kanaan. Masih ingat lagu? Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Yang diam-diam ini enggak tahu ya lagu ini. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Walaupun keadaanmu susah, pernikahanmu ada persoalan, keuanganmu lagi seret, banyak pinjaman. Jangan lagi minjam-minjam ya, 2025 nggak usah. Udah banyak pinjaman, bereskan dulu itu. Banyak tantangan, banyak kesulitan, tawar hatimu. Apa kata Tuhan kepada Yosua? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 4 kali Tuhan bicara kepada Yosua, karena Yosua udah mulai tawar. Kuatkan hatimu Yosua. Teguhkan hatimu Yosua. Jujur ya, kadang-kadang lewat penderitaan kita tawar kan. Jujurlah ya sebagai manusia. Ada di antara saudara yang gak pernah tawar hati? Kalau ada ya, lebih hebatlah kau dari aku. Aku jujur, di saat lagi penderitaan itu lagi bertubi-tubi, beratnya. Ada rasa
tawar ditaburkan iblis di hatiku. Betulnya ini janji Tuhan. Benarnya tergenapi janji Tuhan, keuangan kami berhasil. Pernikahanku akan jadi berkat bagi banyak orang. Anak-anakku akan menjadi kepala tidak ekor. Benarkah aku semakin sehat, panjang umur diberikan Tuhan. Benarkah janji ini? Iblis taburkan ketika dalam kesusahan itu. Apalagi dalam sakit penyakit yang kualami rasanya mau mati. Ada bisikan iblis sepertinya untuk menyerah. Tapi saya diingatkan Tuhan, pegang janji Tuhan. Dan renungkan firman Tuhan. Renungkan di situ bahasa aslinya Hagak, pikirkan siang malam. Nyanyikan, lakukan, terlebih lakukan. Perkatakan sehingga aku berdoa. Apapun tantangan 2025 ini, hadapi bersama Tuhan. Saya melihat satu persatu, pernikahan kami sangat dipulihkan dan diberkati Tuhan. Anak-anak kami dipulihkan dan diberkati Tuhan. Keuangan kami dipulihkan dan diberkati Tuhan. Gereja ini yang dari 18 orang jemaat bertumbuh ke 2.500 jemaat yang ibadah hari Minggu. Jujur pernah mau menyerah dalam pengembalaan. Pernah mau saya pindah kota dan menyerahkan gereja ini sama orang lain. Karena saya melihat begitu berat penderitaan yang saya rasakan. Yang kami rasakan. Tapi Tuhan bicara di saat penderitaan itu paling penting mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara di hatiku. Ini buat, ini buat, ini buat. Makanya setiap orang yang punya persoalan yang terbaik adalah mendengar suara Tuhan. Keluargaku yang di YouTube, engkau yang lagi dalam suasana fakta hidupmu yang sukar dan berat. Dan sering keluargaku yang di YouTube bertanya, Pak Pendeta, apa yang kulakukan? Di keluarga TikTok juga, apa yang harus kulakukan Pak Pendeta? Saya selalu berkata, belajar mendengar suara Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Allah menuntun Yosua, ini buat, ini buat. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bertindak berhati-hati. Maka engkau berhasil dan beruntung. Apa beda berhasil dan beruntung? Ada orang berhasil sarjana S1 tapi pengangguran, dia gak beruntung. Ada orang berhasil membangun usaha tapi gak ada pembeli, dia gak beruntung. Ada orang berhasil bangun gedung sekolah, gak ada siswanya. Berhasil dan beruntung artinya engkau berhasil menjadi sarjana dan engkau beruntung kau kerja dan jadi berkat bagi orang. Engkau berhasil membangun sekolah, banyak siswamu. Itu namanya beruntung. Berhasil dan beruntung. Janji Tuhan, anak-anak Tuhan berhasil dan beruntung. Kalau engkau belum berhasil dan belum beruntung, jangan salahkan Tuhan. Evaluasi hidupmu. Evaluasi mulai bangun pagi sampai malam tidur, apa yang kau lakukan. Jangan mengeluh, ingat pantangkan dalam dirimu mengeluh. Mengeluh itu artinya tidak percaya Tuhan. Dari mulut saya paling pantang satu kata pun mengeluh. Dari mulut saya belajar bersyukur dalam segala hal. Aku mengasihi saudara, terima kasih. Saudara sudah dengarkan khotbah dengan perjuangan. Tuhan tahu penderitaanmu. Kita sudah lewati 5 hari. Kita akan masuk 365 hari. Pesanku sebagai gembala. Perhatikan kebiasaan hidupmu. 2025 GBI mengambil tema membangun manusia berdampak lewat kebiasaan hidup yang baik. The year of good habits. The year of good habits. Ada orang tahun penuaian. Ada orang tahun berkemenangan, berkat internasional. Tapi GBI secara sinode sedunia mengambil tema hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Aku berdoa 2025, saudara tergembalakan dengan baik di gereja ini. Saya berdoa kebiasaan buruk tinggalkan. Kebiasaan buruk tinggalkan. Yang suka terlambat ke gereja, tinggalkan. Yang merokok, tinggalkan merokok itu. Saya sedih kalau saudara lama bergereja tapi masih merokok. Itu duka cita bagi saya. Saya terus berdoa bagi engkau yang merokok. Supaya stop merokok. Bagi saudara yang masih mabuk, stop mabuk. Bagi saudara yang masih berzina, yang masih nonton pornografi, stop kebiasaan itu.
Kalau saudara sudah mulai satu kali klik pornografi, ku pastikan engkau terikat seumur hidupmu. Dan kalau engkau mau lepas, engkau butuh pelepasan dari Tuhan. Butuh kuasa Tuhan. Karena pornografi itu lebih parah dari narkoba. Namanya narkolima, narkotika lewat mata. Ya, jangan pernah sentuh narkoba. Jangan pernah sentuh pornografi. Pesanku sama saudara, saudara yang suka bertengkar dengan suami istri, 2025 berdoalah, saya bertahun tidak pernah bertengkar dengan istri saya. Di sini istri saya, di sini anak-anak saya. Karena saya pernah bertengkar hebat dengan dia. Hasilnya hancur anak-anakku, mental anak-anakku. Ku tebus kesalahanku. Ku tebus kekuranganku. Ku kejar ketinggalanku. Saya tekad dan saya umumkan. Bahkan ini saya sampaikan sama saudara. Untuk apa bertengkar suami istri? Suami jawab, oi. Suami. Gak ikhlas kau. Suami. Mengalah kau sama istrimu. Saya bukan berarti menganggap engkau di bawah ketiak istri. Tidak. Engkau mengalah sama istri karena kau sayang sama istrimu. Mengalah kepada prinsip-prinsip yang dalam kebenaran. Nggak usahlah berantem hanya pulang dari sini. Kita BPK atau capcay. BPK kiri, capcay kanan. Kami pernah loh bertengkar gara-gara itu. Di mobil ini. Aku udah kepingin kali BPK. Ah enggak lah, sate Padang. Kayak mana menemukan BPK dengan sate Padang? Apakah ada sate Padang jualan di BPK Tesalonika? Kan nggak bisa bersatu, saya bilang. BPK ke sana, Padang ke sana. Saya bodoh waktu itu mau berantem. Kalau sekarang kita mau makan apa? Saya nggak mau langsung jawab lagi. Dia akan bilang, apa yang kau pilih? Itu yang kupilih. Selesai kan? Nggak perlulah berdebat. Suami yang sangat bodoh mau berdebat masalah makanan. Nggak usah masalah rak sepatu. Ini yang di atas, itu tuh yang bawah. Udahlah, serahkan aja sama mereka. Sudahlah. Hal-hal prinsip boleh tegas. Hal-hal masalah makanan, warna rumah. Udah, warna horden. Ada loh suami bertanya sama istri. Warna horden gak cocok, hijau. Biru, hijau, biru. Anaknya satu lagi bilang ungu. Kan repot kita saudara. Rumah ngapain? Ingat ya, saya baru pulang dari Bali bersama keluarga 9 hari. Jujur, indahkah pemandangan? Indah. Tapi saya lebih menikmati kebersamaan dengan mereka. Saya jujur, ya saya sangat menghargai ciptaan Tuhan. Tapi jauh lebih bahagia karena aku bersama istri dan anak-anakku. Kalau bersama mereka, dekat parit-parit pun udah bahagia hatiku. Penting ada burica, ada ikan goib, entah apa itu. Maksudku, gak kupersoalkan tempatnya di mana. Yang penting hatiku rukun dengan dia. Itu yang paling penting di Alkitab. Tempat-tempat itu boleh kita nikmati tempat yang indah. Tapi bukan itu yang membuat bahagia. Kerukunan dalam Tuhan. Aku berdoa suami-suami. Oh, bilang sama istrimu, aku mau mengalah. Maksudku masalah makanan nanti pulang dari sini. Kok tanya makan apa kita Pak? Udahlah apa yang kau pilih itu aja lah jadi sudah. Hal-hal yang gak prinsip lah gak usah dipersoalkan. Kejar ketertinggalan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara.